Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Apa kabarnya ibu-ibu? Masya Allah, ini saya lihat seragamnya bagus banget ya. Kebetulan ini warna biru navy ya Bu. Iya, kami santri-santri rumah Quran warnanya juga biru navy Bu. Gamis, jubah warnanya biru biru navy. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan kita bisa silaturahmi kembali. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneladani ibunda kita. Ya, siapa itu? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya, ada yang namanya Ibu Khadijah di sini Bu? Ada? Ada. Ada ya yang bernama Ibu Khadijah? Enggak ada. Oh iya. Baik, langsung saja kita buka surah 33 Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-6 atau halaman 418. Ya. Surah ke-33 ayatnya ke-6, ayat ke-6. Ini jangan-jangan habis ini langsung tadabbur alam Bu? Enggak. Ada. Langsung tadabbur. Iya. Baik, ada yang berkenan membacakan terjemahnya? Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu atau seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Ya. Baik. Jadi saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, pernah ditanya Bu sama Nabi, wahai sahabatku Umar bin Khattab, siapakah yang paling kamu cintai? Pertanyaannya seperti itu kurang lebih. Maka agak sedikit mikir, kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya Rasulullah, kalau ditanya siapa yang paling saya cintai, kira-kira jawabannya siapa Bu? Waktu itu Umar menjawab, tidak ada yang lebih saya cintai di dunia ini kecuali diri saya sendiri. Betul nggih? Iya, kalau ibu bilang bapak Pak Farid, misalkan gitu. Apa bener ya? Buktinya kalau suami masuk liang lahat, ibu ikut masuk enggak? Mboten gitu. Iya. Atau seorang suami ditanya, siapakah orang yang paling Anda cintai? Istri saya, misalkan. Begitu nanti istrinya meninggal dunia, masuk liang lahat, apa itu bapak masuk? Enggak masuk. Ya, makanya kata Sayyidina Umar, orang yang paling saya cintai adalah diri saya sendiri. Mendengar jawaban ini kurang lebih benar atau enggak Bu jawabannya Bu? Benar ya, seolah-olah benar. Karena kita ini kalau mau pakai baju ya kan, dilihat gitu. Bahkan nih Ibu nggih, kita foto bareng. Jebret. Itu yang pertama Ibu lihat Bu RT, Bu RW, Ketua Majelis Taklim atau foto Ibu? Iya.
Meskipun yang lain sudah benar, tapi kok jilbab ibu miring sebelah. Ini nggak jadi, jangan yang ini. Betul ya? Iya, gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah waktu itu memberikan jawaban. Tidak ya Umar, bukan diri kamu sendiri. Ada yang harus lebih kamu cintai daripada itu. Maka Umar mikir lagi, siapa itu? Oh, ada Nabi. Siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, maka ayatnya bilang gitu, Bu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu jauh lebih utama daripada orang mukmin diri mereka sendiri. Iya, jadi skala cinta kita itu yang pertama ke Allah, yang kedua kepada Rasulullah, baru kepada kedua orang tua kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Nabi adalah ibunda-ibunda bagi orang-orang yang mukmin. Nah, maka hari ini sangat spesial karena kita akan membahas ibunda kita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu, saya nangis dengar ini. Rasulullah mencintai Sayyidah Khadijah itu sangat-sangat cinta. Bahkan kita bisa menyatakannya dengan mohon maaf dalam tanda kutip, mencintainya secara brutal. Wah, apa Bu? Mencintainya secara brutal. Kenapa Pak Farid? Ekstrim cintanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bu, setelah wafatnya istri tercinta ini, kalau Nabi keinget, langsung ambil domba, disembelih, dibagikan ke kerabatnya, ke sahabat-sahabatnya. Loh, ya. Kalau suami ibu ingat ibu langsung ngapain Bu? Ya. Jadi Nabi Muhammad ini kalau lagi kangen sama Sayyidah Khadijah, beliau ambil kambing, beliau ambil unta, disembelih. Ya Allah, berikan pahala kebaikannya untuk istri tercinta saya. Inilah mengapa menjadikan dalil, boleh nggak Pak Farid kita mengorbankan atas nama orang tua kita? Boleh. Termasuk umroh, boleh nggak saya membadalkan untuk almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya? Boleh. Boleh nggak saya menghajikan, membadalkan haji? Boleh, karena Rasulullah juga pernah dan sering melakukan itu. Tidak hanya itu Bu, ketika peristiwa Fathu Makkah itu apa Bu? Mekah dikuasai kembali, dibebaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Ketika saat itu Mekah tidak berkutik, ya, kalah telak sama Rasulullah, itu sahabat-sahabat ini pulang ke rumah masing-masing Bu. Ada sahabat Umar pulang ke rumahnya karena memang KTP-nya Mekah. Ya, ada sahabat Ali pulang ke rumahnya karena memang KTP-nya Mekah. Jadi di Madinah kan warga asing. Nah, kira-kira gitu, boleh. Ya, pada pulang ke rumah masing-masing. Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya. Ibu tahu rumahnya Abu Bakar di mana, Bu? Ya, kalau yang suka umroh terus minta dibelikan jam Rolex dekat Jabal Umar, lah itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Iya, maka pakai bahasa yang puitis ke suaminya. Mas, yuk kita silaturahmi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Emang adik tahu kata Ustadz Farid. Oh gitu, iya, siapkan Mas. Duitnya yang tebel. Nah, gitu. Begitu nyampe kita singgah dulu ke lantai pertama ya Mas. Nah, singgah lantai pertama paling bawah tuh Bu, dekat mesin ATM ada Rolex. Lah Ibu beli di situ. Terus pakai dalil sholat di Masjidil Haram senilai 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Apalagi ayah sedekah jam Rolex di depan Masjidil Haram. Ini pahalanya 100.000 kali lipat dibanding ayah neraktir bunda beli jam Rolex di Plaza Indonesia. Ayo ya, pilih mana gitu.
Habis itu naik ke lantai 2 Ibu. Di lantai 2 ada apa Bu? Ada tangga yang viral itu, eskalator viral. Naik nanti adanya cafe moment. Lah, Ustadz kok hafal? Iya, petugas umroh. Di cafe moment ini diajak ngopi, minum coklat, roti. View-nya Ka'bah, Masjidil Haram, pelataran. Wah, sudah romantis. Habis itu apa? Habis itu kirim Fatihah untuk Sayyidina Abu Bakar. Begitu nggih? Baik, saya lanjut ceritanya, Bu. Sahabat pulang ke rumah masing-masing. Tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah pergi dari Ibu, kalau keluar pintu Sa'i, Bu, di mana itu, Bu? Bukit Sofa ada Bukit Marwa. Kita biasanya keluar dari Bukit Marwa ya, Bu. Begitu kita keluar dari pintu Bukit Marwa, biasanya kita ke kanan, Bu. Lah ini Ibu ke kiri. Ibu ke kiri lurus ketemu di perkuburan namanya Ma'lah. Perkuburan. Kalau di Madinah namanya Baqi, Bu. Ya, ini di Mekah namanya Ma'lah. Jadi Nabi Muhammad ketika sahabat-sahabat peristiwa Fathu Mekah sudah memenangkan Mekah, balik ke rumah masing-masing. Nabi Muhammad tidak, Bu. Beliau pergi ke makam istri tercinta Sayyidah Khadijah, dan di riwayat yang kami baca, Bu, beliau pasang tenda bermalam di situ, tidur di samping jenazahnya istri beliau. Oh, saya nangis, Bu. Belum ada seorang suami yang mencintai istrinya sebrutal ini. Waduh, berani enggak, Bu, kira-kira Ibu? Loh, itu begitu pasang tenda di situ sama pengawal-pengawalnya, ayo Nabi pulang ke rumah. Enggak. Apa? Cintaku di sini, my true love ada di sini. Itu diabadikan, Bu, di hadis itu. Apa kata Nabi? Sodaqti ya Khadijah, sodaqti ya Khadijah, sodaqti ya Khadijah. Kamu benar wahai Khadijah, kamu benar wahai Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Kenapa, Bu? Sampai 3 kali. Karena begitu Nabi diangkat jadi Nabi, saat itu beliau diboikot, diintimidasi, jual beli nggak boleh sama kafir Quraisy Mekah ini, Bu. Ya, bahkan rumahnya Nabi ini diboikot sama suku-sukunya di daerah Bukit. Nabi diusir dari tanah sendirinya, dari tanah kelahirannya sendiri. Itu di bukit itu diboikot selama 3 tahun. Lah di situ itu, Bu, kalau kita di posisi Nabi, Bu, kayak hancur lah kita nih, Bu. Dakwah nggak ada yang ikut, sudah bikin status yang ngefollow sedikit. Iya toh, udah foto jamaah Al-Husna gitu kan, seragamnya necis-necis. Ya, tahu-tahu nggak ada yang nge-like. Ya Allah, di post di IG yang nge-like nggak ada, cuman 1, itu pun sendiri. Ya, sampai-sampai Ibu nggak boleh lagi bikin majelis taklim di sini, pindah ke bukit, ke lereng. Ya, selama 3 tahun. Di situ itu Nabi sisi manusiawinya juga jatuh. Duh, Dinda gimana ini? Kira kurang lebih seperti itu. Tapi Sayyidah Khadijah menguatkan, tidak suamiku, kamu terbiasa menyambung silaturahmi, kamu terbiasa ngasih makan orang yang lapar, kamu suka mengasuh anak-anak yatim. Allah nggak akan menghinakanmu, bahkan Allah akan memenangkanmu dengan agama ini. Dan itu suksesnya setelah istrinya wafat. Jadi Fathu Mekah itu kan kejadiannya berapa hijriah, Bu? Ada yang tahu? Kan Nabi hijrah tuh, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah dianggap itu awal mula tahun hijriah. Nah ini tahun berapa, Bu? Fathu Mekah ini? Ada yang tahu? 9 kalau tidak salah. 9. Iya, karena kan Nabi di Madinah cuma 10 tahun, Bu. Habis itu meninggal dunia. Ya toh? Kan Nabi diangkat jadi Nabi 40 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun, ya. Terus sebelum hijrah ini, 2 tahun sebelum hijrah, istri tercintanya meninggal. Jadi belum sukses, bahasanya itu ya masih ditolak kehadirannya dan seterusnya. Nah, setelah pindah ke Madinah 9 tahun, Nabi posisinya sudah kuat,
followersnya banyak, umatnya banyak, ya, bodyguardnya ada Umar bin Khattab, ada Zubair bin Awam, ya, ada Khalid bin Walid, ya, kuat. Abu Sufyan ketakutan, Bu. Waduh, gimana ini? Nah, itu terjadi 9 Hijriyah kalau tidak salah. Bayangkan, Bu, lama itu prosesnya. Jadi Nabi Muhammad begitu nyampe ke makam Ma'lah bilang, "Sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah." Ditawarin nginep ke rumah, enggak mau. Beliau bermalam di situ. Ya Allah. Saya nangis, Bu, baca ini. Saya enggak tahu nanti cinta saya seperti itu enggak ke istri saya. Ya. Ibu kira-kira begitu enggak? Nanti Bapak meninggal terus pasang, wah, baru maghrib sudah ketakutan itu, udah baca ayat kursi. Begitu Isya datang baca Al-Waqiah, ya. Begitu tengah malam datang bacanya doa mau makan, Allahumma bariklah. Karena katanya hantu sangat takut sama doa mau makan. Iya, dibacain ayat kursi tidak mempan, malah lebih fasih. Iya, teman saya nih ngerukyah, Bu, bacain ayat kursi malah hafal. Saya juga hafal, saya ngafalin Quran juga, lanjut dia. Ya, lanjut. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Malah hafal dia. Begitu dibacakan 3 ayat terakhir Al-Baqarah juga hafal. Begitu dibacakan doa mau makan, kabur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kata hantunya, "Oh, saya mau dimakan." Enggak benar cerita. Ya, sampai mana tadi, Bu? Rasulullah mencintai Sayyidah Khadijah dengan brutal. Ya, apa bahasa yang indah apa? Ugal-ugalan, betul. Ugal-ugalan, betul. Ya Allah. Pernah suatu ketika Sayyidah Khadijah ini punya sepupu, namanya Halah. Ada yang bilang sepupu, ada yang bilang saudarinya. Halah binti Khuwailid. Datang ke Madinah, ke rumahnya Nabi. Lah pas ngetok pintu kan ngucapin salam, ya, Bu. Assalamualaikum. Suaranya mirip. Mirip. Rasulullah yang kangen ini langsung bergegas ke pintu. Khadijah. Dikira istrinya bangkit dari kubur. Datang istriku tuh. Dibuka. Ya Halah. Ternyata saudarinya Khadijah. Sementara di situ ada istri beliau. Siapa? Aisyah. Sayyidah Aisyah. Ini pencemburu. Langsung tadinya senyum langsung mencucu. Khadijah lagi. Itu sampai komen, suamiku, kenapa nama itu yang selalu disebut? Bukankah dia sudah meninggal dan Allah gantikan dengan yang lebih belia? Wah, gitu kan. Humairah itu, Bu, yang pipinya merahan. Waduh. Di sini nih, Bu, Rasulullah menampilkan lagi cintanya yang ugal-ugalan. Diabadikan di hadis. Ma abdalani Allah khairan minha. Hadis riwayat Ahmad. Tidak, ya Aisyah, Allah enggak pernah menggantikanku dengan sosok yang lebih baik dari dia. Ma abdalani Allah khairan minha. Dan kita tahu, Bu, di riwayat Nabi nikah sama Sayyidah Khadijah itu enggak memadu beliau enggak poligami. Sampai Sayyidah Khadijah wafat, baru kemudian ada perintah dari Allah untuk nikah lebih dari satu. Tapi di Khadijah tidak pernah. Maka pulang dari sini bikin status, wahai suamiku, jadikanlah aku Khadijahmu. Ya, jangan sampai, ya. Amin, Allahumma amin. Jadi kata Nabi, tidak, ya Aisyah, ma abdalani Allah khairan minha. Tidak pernah Allah menggantikanku dengan yang lebih baik dari dia. Waduh. Terus kemudian apa kata Nabi? Qad amanat bi id kafara biyan nas. Dialah yang pertama kali mengimaniku, beriman bersamaku, ya, kepada Allah dan mengimaniku sebagai Rasulullah ketika semua manusia kafir atau mengkufuri atau menolak kehadiranku. Terus apalagi kata Rasulullah? Wa saddaqatni,
dan dialah yang membenarkanku id kadzabaniyan nas, ketika manusia mendustakan ajaranku. Jadi kalau kita tahu Bu, orang yang beriman pertama itu siapa? Khadijah. Yang kedua siapa Bu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus kemudian apa kata Nabi? Wa saddaqatni id kadzabaniyan nas, dan dia membenarkanku ketika semua orang mengatakan aku dusta. Ya, bayangkan Bu, saat itu Rasulullah sedang di Gua Hira. Nggih, sedang di Gua Hira, tiba-tiba apa? Sedang bertahanus, ya, sedang apa kalau bahasa kita? Yoga. Ada yang ikut yoga di sini, Bu? Ada nggih? Atau suaminya Pak Yoga no? Ya, saya ikut yoga Ustadz karena nama suami Pak Yoga. Itu, yoga. Nabi sedang bertahanus, mengingat Allah, mencari jati diri di Gua Hira. Tiba-tiba Bu, di tengah malam itu ada suara gede banget dan menampakkan wujud aslinya. Itu kata Nabi Muhammad ke Khadijah, itu mukanya menutupi semua langit yang ada di dunia ini. Mukanya saja Bu. Waduh, malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Bingung Nabi Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Iki opo sing tak woco, keluar bahasa Jawa. Apa yang mau saya baca di gua malam-malam, ndak ada senter, ya, gelap, saya nggak bawa kitab, nggak bawa buku. Di riwayat lain berkata ma ana biqari, saya nggak bisa baca karena gelap. Di riwayat lain madza aqra, apa yang mau saya baca, nggak ada teks di situ. Terus akhirnya malaikat Jibril memeluk Nabi dari belakang. Kayak apa itu Bu rasanya Bu? Pas Nabi ngelihat suaranya, mukanya aja memenuhi langit, kata Nabi. Khadijah, mukanya itu memenuhi langit, gede banget. Terus tiba-tiba dia mendekat, seolah-olah berubah wujud kayak manusia, mendekapku dari belakang, terus bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wah, dahsyat Bu. Saya nggak kebayang kalau di posisi Nabi. Ibu ada yang pernah hiking ke Gua Hira Bu? Belum pernah nggih? Ini hiking itu jadi dari rumahnya Sayyidah Khadijah. Ibu tahu nggak rumahnya Sayyidah Khadijah di mana? Sama Nabi. Posisinya di mana? Nggak tahu. Ya, yang sudah pernah umroh Bu, coba yang pernah haji dibayangkan, Ibu keluar dari Bukit Marwah, terus Ibu ambil kanan dikit, ya, nanti di situ tuh ada kamar mandi Bu. Nggih. Lah itu rumahnya Abu Lahab. Jadi rumahnya Abu Lahab ini diabadikan untuk orang buang air kecil, buang air besar. Itu rumahnya Abu Lahab. Nah, nggak jauh di depannya persis itu ada yang ditutup pakai forbidden warna hijau. Ciri-cirinya apa? Keramiknya beda sendiri dengan yang lain. Kecil-kecil ya, warna putih. Itu dibuka waktu sholat 5 waktu hanya untuk jamaah ibu-ibu. Jadi posisinya dekat dengan pintu Nabi, babun Nabi, gate Nabi, ya. Ini Marwah, ini sofa. Lah di sini Bu rumahnya. Nah, ini kamar mandinya. Nah, itu kalau kita jalan dari sini ke Jabal Nur Bu, itu 5 kilo. 5 kilo. Terus dari Jabal Nur ini naik ke puncak Hira itu 1/4 jam jalan kaki dalam kondisi terjal. Lah ini di riwayat yang kami baca, kenapa Rasulullah mencintainya secara ugal-ugalan? Itu selama tahanus ini kan nggak cuma hitungan hari Bu, bertahun-tahun itu Nabi di situ. Kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun ya, dari usia 35 sampai puncaknya di 40 itu diangkat jadi Nabi. Lah itu Sayyidah Khadijah ini diriwayatkan punya asisten rumah tangga jumlahnya belasan. Ayo saya absen, ibu yang punya asisten rumah tangga lebih dari 10, boleh angkat tangan di sini.
Boro-boro Ustadz saya sendirian sama suami katanya pintu surga. Wah, kira-kira gitu ya. Iya gitu. Jadi Ibu, Sayyidah Khadijah ini saudagar kaya raya, cantik jelita, ya, nomor wahid lah, nomor satu. Punya kekayaan yang saya baca di literasi riwayat ini, saham beliau setara dengan seluruh orang kaya yang ada di Mekah. Jadi kalau di Mekah misal Bu ada 20 orang kaya, yang kalau 20 ini dikumpulin misalkan hartanya itu 10 triliun, lah ini Sayyidah Khadijah punya segitu. Ajib ya. Waduh. Ajib ya. Jadi kekayaan beliau itu setara dengan seluruh orang kaya yang ada di Mekah. Sayyidah Khadijah. Maka pas saat boikot 3 tahun itu, Nabi dengan keluarga beliau kan nggak bisa makan, nggak bisa jualan. Itu yang mensupport Sayyidah Khadijah sama Sayyidina Abu Bakar. Dikasih selimut, kasih bantal, kasih makanan, itu dari kekayaan beliau. Wih, kaya raya, Bu. Kaya raya. Nah ini yang tadi kembali ke Jabal Nur ya. Jalan 5 kilo, naik ke atas 1/4 jam, beliau punya belasan asisten rumah tangga, ya. Itu ternyata beliau masak sendiri dan beliau antarkan bekal makanan itu sendiri dan beliau suapin ke Nabi Muhammad SAW. Allah, luar biasa, ya. Bahkan di riwayat terkadang kalau beliau sedang rindu sama suaminya, ya, Ibu kalau rindu sama suami pripun, Bu? Lihat fotonya. Malah dipasang buat ngusir tikus sama kecoa. Ya, ini Sayyidah Khadijah beliau jalan kaki bahkan malam-malam dan sendirian, nggak bawa asisten rumah tangganya, enggak, sendirian. Beliau sendiri ke atas, nyampe di atas lihat suaminya sedang mode khusyuk. Kalau mode khusyuk kan matanya tutup, Bu. Nggak berani ganggu. Beliau cuman lihat suamiku. Langsung beliau turun lagi, nggak mau ganggu. Lah kalau kita lagi kerja, Mas, kapan pulang? Lagi rapat, jam berapa sih? Nggak pulang-pulang? Nah gitu. Ini enggak, sudah jauh-jauh seperti itu, Bu. Nyampe sana cuman sekedar ngelihat, bagi beliau sudah. Waduh, Sayyidah Khadijah enggak mau ganggu. Suamiku sedang berinteraksi dengan Tuhannya. Saya enggak mau ganggu. Bagi saya cukup dengan melihatnya sudah cukup. Balik lagi ke bawah. Nah, ini Sayyidah Khadijah. Bahkan, Bu, di akhir-akhir hidupnya itu, beliau dalam kondisi sudah agak sakit, ya. Itu masih sempat-sempatnya masak dengan tangan beliau sendiri. Nabi Muhammad bilang, istriku sudah nggak usah masak lagi, ada gosen. Ada gosen. Itu minta majelis taklim Ibu Al-Husna aja diorder insyaallah, gitu ya. Nah, istirahat. Ibu tahu jawabannya Sayyidah Khadijah apa? Suamiku, istirahat kita itu nanti di surga. Dunia itu tempatnya kita berjuang. Waduh. Ya. Jadi ketika mau sakratul maut, Bu, malaikat Jibril itu datang. Bilang, "Ya Rasulullah, ini ada kain kafan dari surga untuk istrimu tercinta. Ada salam dari Allah dan Allah sampaikan sudah disiapkan istana di surga yang bahannya dari mutiara." Bu, ada di sini yang rumahnya dari mutiara, langsung dimaling gitu. Ya, ini bahannya mutiara, terus sifatnya 2, Bu. Sifatnya 2. Apa itu? 1, enggak ada kebisingan di dalamnya. 2, tidak ada kepayahan di dalamnya. Nah, kepayahannya sudah kita ketemu jawabannya. Bahwasanya sampai Nabi bilang sudah Dinda enggak usah masak. Jawabannya apa? Suamiku, istirahat kita itu nanti di surga. Dunia ini tempatnya kita berlelah, berpayah-payah, berjuang. Tidak apa-apa. Lah, tidak ada kebisingan ini apa, Bu, penyebabnya? Lah, ini kita buka. Mari kita buka surah 49. Surah Al-Hujurat 49. Ayatnya ayat kedua. Nah, ini rahasianya, Bu.
Kenapa istananya Sayyidah Khadijah tidak ada kebisingan? Ya, monggo ada yang berkenan membacakan halaman 515 surah ke-49 ayatnya ayat kedua. Ayat kedua, nggih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu terhapus dan kamu tidak menyadarinya. Ya, jadi Bu, kalau Nabi Muhammad ambil nadanya re, ya, itu Sayyidah Khadijah ngambilnya do yang bawah, bukan do yang tinggi. Do re mi fa sol la si do, gitu ya. Nabi ngambil re, dinda kanda. Nah, gitu. Ibu dipanggil dinda kanda. Nah, ini makanya suami ibu ndak betah di rumah, ya toh. Dapat di rumah. Iya, saya kan pernah cerita ya, di sini sering saya cerita. Ini cerita asli dari guru saya. Lagi ngadain pengajian di salah satu rumah jamaah beliau. Lah kok ndelalah handphone ibunya atau istrinya ketelingsut, Bu. Apa ketelingsut itu ya? Ya, selip. Akhirnya karena suaminya sedang nemuin tamu ya, fokus sama tamu, nggak fokus suaminya. Mas pinjam handphone. Nah, pinjem. Begitu dia cek nomornya 085 dan seterusnya, panggilan karena mau miss call maksudnya. Muncul namanya apa, Bu? Bulldozer. Astagfirullah. Jadi istrinya itu sama suaminya dikasih nama Bulldozer. Ya Allah, baru tahu. Pulang dari sini ibu cek handphone suami ibu ya. Ibu dikasih nama apa? Lah kalau Nabi kan Humaira. Loh, kan begitu ya. Masya Allah. Ini dikasih nama Bulldozer. Akhirnya dari situ nggak ketawa diem, wis pokoknya mencucu. Wis selesai pengajian, suaminya disidang. Coba jelaskan apa maksudnya. Ternyata apa? Iya, dulu awal nikah kan mamah soft spoken. Wah, ya, manggil suaminya aja lemah lembut. Mau nutup pintu aja pelan-pelan. Ya, penuh dengan kesopanan. Ya, itu tahun pertama, Bu. Begitu masuk tahun kedua, jeder. Nutup pintunya sengaja. Astagfirullahaladzim ya. Kira-kira. Nah, lama kelamaan mama ini bising kayak bulldozer. Maka saya kasih nama bulldozer. Ya Allah ya. Jadi ternyata sederhana nggih, Bu. Sederhana. Jangan pernah naikkan intonasi kita di hadapan suami kita. Sama ibu sama anak juga gitu. Sama anak jangan pakai mat lazim. Iya, panggilnya le kurang, itu masih 5,5, 6 ketukan. Oh iya, le jangan ya, pakainya apa? Mat asli saja, mat tabi'i. Le, sudah. Ya, sambil senyum. Nah, ini yang dihargai sama Allah sampai turun ayat, sampai dijelaskan istananya itu nggak ada kebisingan, nggak ada kepayahan. Inilah dicintai sama Rasulullah secara ugal-ugalan. Waduh, luar biasa ya Bu ya. Bisa Bu pulang dari sini latihan intonasinya begitu? Ibu ini kan di dalam hadisnya dijelaskan ada hadis yang memang sifatnya lemah hadisnya, tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam, ya toh. Bentuknya tulang rusuk itu nggak lurus, Bu, bengkok. Kalau dilurusin patah, dibiarin tetap bengkok. Makanya ibu ini makhluk halus. Maka makhluk halus ngomongnya juga harus halus.
Iya, coba deh Bu, praktekin ya. Praktekin, kita nunggu 1 bulan lagi pengajian, coba nanti kasih reviewnya ke saya. Ustadz, setelah saya itu iya, coba deh praktekkan Bu. Iya, itu saya yakin suami Ibu betah di rumah kalau seperti itu. Ya, ini pulang ternyata suaranya lebih kenceng dari bulldozer gitu kan. Ya Allah ya, kasihan Bu suami Ibu ya. Ustadz sengaja saya menzolimi suami karena dalam sebuah riwayat dijelaskan doa orang terzolimi mustajab. Biar doa suami saya manjur, jadi saya zolimi, ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Jadi keren ya Bu Sayyidah Khadijah ya. Sampai akhir hayatnya masih masak dengan tangannya sendiri. Lah hari ini Bu, mohon maaf, kenapa banyak terjadi kasus perselingkuhan? Karena suami intensitasnya dengan sekretaris di kantor lebih banyak daripada istrinya sendiri. Ya, betul. Wah, ada yang sekretaris ini. Ya. Terus apa? Misal di rumah suami baru pulang, pengen kopi, ngasih kode ke ibu, mama kopi, ya. Ibu ngasih kode lagi ke asisten rumah tangga, ya, mbak kopi. Nah, begitu dibikinin sama mbaknya diantar ke ibu, kata ibu kasih ke bapak. Lah, akhirnya lama-lama asisten rumah tangga jadi ibu rumah tangga. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati Bu, jangan mau diambil peran ibu ya. Jadi Sayyidah Khadijah ini punya belasan asisten rumah tangga khusus untuk yang berhubungan dengan suami, beliau handle sendiri. Nah, gitu okay. Jadi hari ini kalau banyak terjadi seperti itu mungkin karena kitanya kurang bisa ngemong suami kita. Contoh yang lain Bu, ketika Nabi Muhammad SAW selesai dari peperangan, sebuah peperangan, saat itu sudah di Madinah, artinya Sayyidah Khadijah ini apa? Sudah wafat. Beliau pulang nyampe rumah pengen diemong sama istri beliau. Siapa itu? Aisyah. Kata Nabi, aduh kok cenat-cenut ya. Ternyata sama Nabi itu sama kayak kita ya. Ya begitu, pegel-pegel, kira-kira begitu. Pegel-pegel, cenat-cenut gitu. Ibu tahu nggak komentarnya Sayyidah Aisyah gimana? Beliau malah lebay. Iya, saya juga cenat-cenut. Gitu. Saya juga ini pegel-pegel suamiku gitu. Karena memang Sayyidah Aisyah ini usianya masih belia banget Bu. Jadi pengennya dimanja. Beda sama Sayyidah Khadijah. Ya, begitu pertemuan pertama dengan malaikat Jibril, beliau pergi ke rumahnya, bilang apa ke istrinya? Ya Khadijah, zammiluni. Selimuti aku. Apa Bu yang langsung dilakukan sama Sayyidah Khadijah? Kalau suami ibu pulang kantor, Bu, ayo Bu, selimut gitu. Ibu bawaannya gimana? Ini cucian piring belum kelar. Setrika masih numpuk. Oh, minta selimut gitu. Ternyata Sayyidah Khadijah langsung Bu. Beliau tinggalin semua, beliau ambil selimut dan langsung memeluk suami tercinta. Nah, ini juga boleh dipraktekkan ya. Jadi kalau ibu kok suka nguring-nguring, apa nguring-nguring itu? Suka marah-marah, ini dapat dipastikan kurang dapat pelukan suami. Nah, jadi kalau tidur jangan dipisah dengan guling. Jangan, peluk aja sudah sampai sesek nafas enggak, Pak? Ya. Mau berangkat kantor, Bu, kecup keningnya. Ustadz itu kan dulu waktu kami masih awal nikah. Loh, enggak begitu. Nabi itu selalu romantis Bu, terus menerus itu. Ya, bayangkan Bu, sudah meninggal aja beliau bikin tenda di samping makam istri tercinta. Wah, ya, jadi suami mau berangkat kerja, tipsnya digimanain Bu? Di salim, cium tangannya, terus dicium keningnya, ya dipeluk dikit enggak apa-apa, jangan lama-lama, enggak jadi kerja. Ya, peluk sedikit. Oh, itu beda Bu.
beda. Coba ya. Ini berapa berangkat ibu nggak nganter, pulang nggak disambut, udah kayak jelangkung suami ibu. Ya. Terus ditenangkan suaminya itu. Wih, aku takut ini kayaknya jin ini, kayaknya jin karena Nabi Muhammad gede banget, nggak mungkin itu manusia. Pikirannya adalah ini adalah jin penunggu Jabal Nur. Akhirnya Sayyidah Khadijah bilang, gini aja, nanti kalau dia datang ke sini, ya kasih tahu aku. Bayangkan bu, sosok keibu-ibuannya tinggi sekali Sayyidah Khadijah. Ya benar, nggak lama Malaikat Jibril sudah standby di depan pintu rumahnya Nabi. Nabi Muhammad lihat, lah astagfirullahaladzim, siapa ini nyampe sini ngikutin. Akhirnya bilang sama istri tercinta, Dinda, ada lagi. Di mana? Saya kok nggak ngelihat, kata Sayyidah Khadijah. Iya, itu di depan pintu rumah. Iya, sini. Ibu tahu apa yang dilakukan sama Sayyidah Khadijah? Karena Nabi kondisi ketakutan, kayak anak kecil. Bukan dipeluk. Disuruh duduk di atas paha beliau, dipangku. Nah, langsung kebayang, saya kapan ya mangku suami? Ini boleh dipraktekkan bu, ini ibunda kita begitu ternyata. Ya, suami itu meskipun sudah tua, tetap definisinya anak bayi, betul nggih? Setuju bu? Iya, jadi laki-laki itu sampai kapanpun dia adalah anak kecil. Suami ibu itu di luar rumah harimau, singa. Begitu masuk pintu rumah, kucing angora. Jadi kecil. Nggak berani sama ibu, nggak berani. Iya sudah. Ya, di luar gayanya selangit. Begitu masuk rumah sudah lembut gitu ya gitu. Jadi ternyata dalam kondisi ketakutan itu sama sini suamiku di pangku mana katanya gitu. Itu di depan pintu gitu. Ya udah gini. Akhirnya apa? Saya tahu cara membuktikan dia ini jin atau malaikat. Kata Nabi, emang bisa? Bisa. Emak-emak gitu loh. Apa yang nggak bisa dilakukan sama emak-emak ya? Akhirnya apa? Beliau lepas jilbabnya. Sayyidah Khadijah lepas jilbab. Boleh enggak bu? Boleh di hadapan suami kok. Ya, dan di rumah di dalam rumah. Nah, coba tengok masih ada enggak? Ditengok. Kok hilang ya? Gitu kan? Ya. Kalau dia jin, saya buka jilbab malah tambah masuk. Tapi dia adalah malaikat. Malaikat malu melihat aurat hamba-hambanya Allah. Makanya Jibril langsung pergi. Wah, ngeri ya bu ya. Ternyata kekuatan ibu-ibu itu ngeri. Malaikat Jibril aja kabur bu. Ya, nah ini di sini kemudian para ulama menyatakan betapa pentingnya kita menjaga aurat. Ya. Sayyidah Aisyah itu pernah ditemui salah seorang sahabat tunanetra, didatengin. Terus kemudian kata Sayyidah Aisyah, tunggu, jangan masuk dulu. Saya tak pakai jilbab dulu, saya tak pakai ini. Terus ada yang komen di situ, muridnya beliau, itu kan orang yang buta Sayyidah, dia kan nggak bisa ngelihat Anda. Loh, iya yang buta kan matanya. Sementara di Al-Quran yang buta itu bukan mata tapi hati ini nggak bisa buta bu, bisa ngelihat. Ya, anak ibu jauh lagi ngekos kuliah di Jogja. Terus anak ibu sakit, ibu kerasa nggak bu? Kerasa. Suami ibu lagi ada masalah di kantor, ibu feelingnya kerasa nggih? Kerasa. Iya, karena ibu ini makhluk makhluk halus. Iya, saya bilang makhluk perasa, betul nggih? Iya, perasa. Iya, orang foto terus nggak diajak ikut foto aja itu ngebatin kok. Kok saya nggak diajak foto ya? Padahal tadi ngaji ikut loh bareng gitu. Giliran foto nggak diajak, gitu.
Enggak. Insya Allah itu bukan di sini. Kalau di sini insya Allah aman-aman semuanya. Ya, baik. Jadi ini cerita tentang Sayyidah Khadijah. Terus Bu, kenapa Sayyidah Khadijah ini menjadi perempuan yang hebat, yang mendampingi Rasulullah dari nol? Kan kalau yang lain Nabi sudah jadi, maksudnya udah diangkat jadi Nabi. Nah, ini membersamai Nabi dari nol. Nah, di sini kemudian ada beberapa ulama yang menggarisbawahi. Nah, ini cerita yang bikin kita sedih sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, ya. Nah, ini kelanjutan hadis tadi ya, saya ulang. Allah tidak pernah menggantikanku dengan yang lebih baik dari dia. Ketika orang tidak percaya denganku, dia yang pertama beriman. Ketika orang mendustaiku, dia yang pertama membenarkanku. Dan dia mensupportku dengan hartanya. Diriwayatkan Bu, ketika mau meninggal ini Sayyidah Khadijah rekeningnya sampai 0. Sampai 0. Sampai dia panggil putri tercinta Sayyidah Fatimah Zahra, dia bilang apa? Dibisikin, "Nduk, nanti mintakan baju gamis ayah ya." Kenapa Ibu? Umi sudah merasa gak lama lagi usia Umi. Kayaknya buat beli kain kafan sudah gak ada di rekening duit kita. Nanti mintakan baju gamisnya ayah buat mengkafani Umi. Allah, segitunya Bu. Kita ini lemari di baju, nggak ada baju saya, dibuka seabrek bajunya. Ya, mau acara pengajian, acara jam 9 pengajian taklim ya, itu dari jam 7 udah gonta-ganti. Pakai yang ini, nggak pas. Ya, iya. Dan itu masih bilang nggak punya baju gitu. Ya Allah. Ini Sayyidah Khadijah Bu. Bayangkan orang yang punya saham senilai dengan semua saham para orang kaya di Mekah, itu sampai 0 semuanya disedekahkan untuk Rasulullah, untuk agamanya Allah. Sampai pas mau meninggal tidak berani bilang ke suaminya. Ini hebatnya Khadijah. Dia panggil putri tercintanya Fatimah, "Anakku, nanti kalau sudah dipanggil, tolong ya sampaiin ke ayah wasiat dari Umi, minta gamis yang biasa ayah pakai sholat." "Buat apa Bunda?" "Buat jadi kain kafan Bunda. Ini di rekening tak cek udah nggak ada lagi," gitu. Begitu Bu. Mau pinjol nggak bisa saat itu. Ya, nggak bisa saat itu. Makanya terus malaikat Jibril datang bawain kain kafan dari surga. "Ya Rasulullah, apa ini Jibril?" "Dari Allah buat istri Anda." Jadi dari sekian banyak istri Nabi yang dapat salam langsung dari Allah cuma 2 Bu. 1 Sayyidah Khadijah, 2 Aisyah. Yang lain enggak. Kayak apa itu Bu senangnya Bu dapat salam dari Allah. Ibu bangun tidur, bangun tahajud di notis, "Assalamualaikum." Dari Allah. Tahajudnya yang semangat, "Ya hambaku Allah." Wah, tuh seneng banget itu. Seneng banget itu. Ya, ini Sayyidah Khadijah. Terus apa lagi Bu? Pernah Nabi sama Sayyidah Khadijah ini punya anak kan 6 Bu. Yang paling bungsu Fatimah ya. Yang nomor 1 namanya Qasim, laki-laki. Nabi punya anak Qasim, terus ada Abdullah ya dari Sayyidah Khadijah. Yang laki-laki itu dua-duanya diwafatkan di usia masih menyusu. Aduh. Terus ketika diambil sama Allah di saat usianya masih menyusu, berarti antara berapa Bu? Setahun lebih dikit. Ya, ada yang cuma berapa bulan gitu. Ya. Aduh, kita kalau dengar Nabi itu lahir udah nggak ngelihat ayah, giliran jadi ayah anaknya diwafatkan usia masih menyusu. Terus sebagai seorang ibu dia bilang sama suaminya, "Suamiku, air susu untuk Qasim masih ada di dadaku. Andaikan Allah mencabutnya setelah masa menyusunya sudah selesai." Ya namanya perempuan ya Bu. Ya Allah, andaikan diambil sama Allah setelah masa menyusunya sudah selesai. Artinya setelah 2 tahun diambil, Mbok, ya enggak apa-apa. Ini loh masih menyusu sudah diambil. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ibu tahu jawaban Rasulullah, "Wahai istriku, enggak apa-apa. Allah sudah gantikan ibu susuan di surga."
Jadi anak yang wafat usia belum balik, Bu, itu yang ngasuh langsung Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Ya, begitu. Tidak apa-apa. Kamu mau dengerin tak suara anak kita sedang disusuin di surga? Kalau mau saya mintakan sama Allah biar dibuka pendengaran. Ini ada, Bu, hadisnya ada ini. Kira-kira kalau ibu di posisi Sayyidah Khadijah, ibu mau enggak? Mau. Sekalian dah pindahan sekarang ke surga, kan begitu. Ya. Wahai istriku, anak kita sudah digantikan dengan ibu susuan di surga dan disusui di sana. Enggak usah sedih, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu masih sedih, mau saya perdengarkan gimana suara anak kita nyusu di sana. Apa, Bu, jawaban Sayyidah Khadijah? Enggak. Cukup bagi saya pernyataan Anda suamiku ini yang saya imani. Saya enggak perlu bukti. Saya percaya sama Allah dan Rasulnya. Waduh, enggak bisa, Bu. Ya, ada kok. Saya pernah ada tulisan di IG seorang ibu yang anaknya diwafatkan di usia masih kecil. Ya Allah, kasih tahu saya tempat tinggalnya di sana gimana, mainnya gimana, sama siapa, kan begitu, Bu? Ya toh. Nah, terus kemudian ternyata mimpi benar-benar anaknya ada di sana. Makasih ya Allah, saya memastikan saya dapat kepastian anak saya aman di sana dan nyaman, katanya gitu. Ini Sayyidah Khadijah menolak, padahal Rasul yang nawari. Kalau Anda mau, istriku, saya minta sama Allah biar dengar suaranya anak kita di surga. Kata Sayyidah, enggak. Ada lagi, Bu, yang lebih mengharukan. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, itu paman beliau yang jahat, Abu Lahab. Lah Abu Lahab ini ternyata besanan sama Nabi. Putri Nabi yang namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu diambil menantu sama Abu Lahab, nikah sama dua anaknya Abu Lahab. Akhirnya gara-gara Nabi Muhammad datang dengan Islam, Abu Lahab perintahkan dua putranya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ceraikan itu, kamu punya istri. Ayahnya begitu sama saya. Ada surat Al-Lahab tabat yada Abi Lahabi. Wah, tak bisa-bisanya saya divonis masuk neraka. Oh, marah ini, Bu, Abu Lahab marah. Dan gara-gara itu anaknya suruh pisah. Padahal anaknya sayang banget sama Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Akhirnya dua putri tercinta datang ke ibundanya. Siapa? Sayyidah Khadijah. Umi, kami dicerai paksa sama suami kami atas desakan ayah mertua kami. Ibu tahu apa yang dilakukan sama Sayyidah Khadijah? Disimpan rahasia itu, nggak mau dikasih tahu ke Rasulullah. Waduh, kalau kita, Bu, dikit-dikit lapor. Anak ayam tetangga lahiran aja suami harus tahu. Ya kan? Ayah, itu tetangga kita punya kucing udah lahiran. Oh ya. Ya. Sayyidah Khadijah enggak. Beliau pas dapat laporan itu dari Kip, sudah tenang-tenang, jangan sampai ayah tahu. Gitu. Jadi Rasulullah pulang dari dakwah enggak tahu, Bu. Enggak tahu sampai kemudian tahunya di lapangan putrinya ini dicerai sama suaminya atas desakan Abu Lahab. Nah, di situ Nabi Muhammad melontarkan doa yang sebenarnya tidak patut karena seorang ayah anaknya disakiti. Ibu tahu doanya, Bu? Ini jangan diamalkan ya. Ya Allah, hinakan kedua mantan suaminya, kirimkan hewan buas untuk keduanya. Dan keduanya meninggal mati diterkam serigala. Wah, ini doa. Kan kita pernah bahas ya, Bu, awal juz 6 itu ada la yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man zulim. Allah enggak suka perkataan yang terang-terangan atau doa yang terang-terangan yang jelek bunyinya kecuali itu lahir dari orang yang terzolimi. Maka hati-hati menzolimi orang, Bu. Waduh, ya suami Bu zolimin ibu. Wah, hati-hati itu. Hati-hati. Ya, bahkan guru saya pernah memberikan pernyataan kenapa jasadnya Fir'aun ini diabadikan, Bu. Karena Fir'aun masih hormat sama istrinya Asia. Jadi catat nih. Suamiku, kata Pak Farid, kalau hormat sama istri, jasadnya awet.
Ya, ya itu Fir'aun ya kalau suami bukan Fir'aun. Ya, baik. Jadi kita melihat Bu, ujian yang bertubi-tubi dan beliau mampu menyimpan itu. Hebat sekali. Kayak saya bilang tadi, perempuan itu makhluk halus. Nggak mau sampaikan. Beliau nggak mau suaminya tambah pening, habis dakwah segala macam. Beda sama Aisyah tadi. Aisyah, kepalaku cenut-cenut, aku juga cenut-cenut, gitu. Ini pegel ya, iya aku juga pegel, gitu. Ini Sayyidah Aisyah. Ya semoga nanti di surga saya nggak dimarahin sama beliau kan, ibu kita juga. Ya, tapi di sini kita jadi tahu Bu, betapa Sayyidah Khadijah itu dicintai Rasulullah ugal-ugalan. Semua beliau keep, intonasinya harus lebih rendah. Apa yang membuat suaminya sedih, beliau keep, enggak boleh tahu suaminya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad tahu sendiri kalau anaknya diceraikan dalam kondisi yang seperti itu, terus enggak terucap doa, ya Allah kirimkan hewan buas untuk kedua suaminya, dan mati dimakan serigala. Riwayatnya begitu. Terus habis itu Nabi kapok, enggak mau lagi doa. Enggak mau. Ini hati seorang ayah ketika putrinya disakiti. Gitu. Dan ibunya harusnya lebih sakit, Bu. Tapi beliau enggak marah, beliau enggak ada, cuma bilang enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Ini konsekuensi kita beriman sama Allah dan Rasulnya. Ridho dengan keputusan Allah ya, enggak apa-apa. Waduh, keren ini, Bu. Sayyidah Khadijah. Rekeningnya sampai 0. Apalagi tadi sampai minta baju gamis untuk dijadikan kain kafan. Nah, ada lagi riwayat yang lebih ekstrim, Bu. Tapi ini saya cek memang hadisnya lemah, bukan hadis ya. Kayak riwayat-riwayat yang agak lemah. Saat itu beliau bercengkrama dengan Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah ini curhat. Istriku, apakah kamu menyesal menikahiku? Ibu pernah nanya gitu nggak ke suami, Bu? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah, berarti rating bintang 5 ya, Bu ya. Insyaallah ya. Nabi Muhammad tanya begitu. Istriku, apakah kamu menyesal menikahiku? Kamu dulu kaum bangsawan, kamu cantik jelita, kamu tajir, kaya raya. Sekarang kita nggak punya apa-apa. Jadi di boikot itu, Bu, 3 tahun. Jadi bayangkan rumahnya Sayyidah Khadijah antara Safa dan Marwah itu beliau tinggalkan, karena sebenarnya yang di boikot ini hanya Bani Hashim. Bani Hashim itu apa? Nabi dan keluarganya. Sementara Sayyidah Khadijah ini dari Bani Asad. Ya, binti Khuwailid, binti Asad. Ini nggak kena boikot sebenarnya, Bu. Sama Quraisy Mekah ini nggak kena boikot. Ya, jadi yang diboikot hanya siapa tadi? Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu di bukit nggak jauh dari Mekah situ, selama 3 tahun diputus. Nggak boleh nikah sama Quraisy Mekah, nggak boleh jualan, nggak boleh beli ke sana. Subsidi listrik, air, beras, gandum diputus semuanya di situ. Bayangkan, Bu, kayak kita sedang Covid saat itu, Bu. Diboikot. Lah itu, Bu, Sayyidah Khadijah rela meninggalkan rumah mewahnya, ya. Rumah mewahnya, beliau mendampingi suami tercinta tinggal di lereng bukit yang beratapkan langit, kena panas, kena hujan, kedinginan. Beliau rela melakukan itu. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah bilang gini, wahai suamiku, aku gak pernah sama sekali menyesal menjadi istrimu. Bahkan kalau hartaku sudah gak ada sama sekali. Nanti insya Allah. Sampai mana tadi? Bahkan kalau semua hartaku sudah habis untuk diinfakkan di jalannya Allah, ya. Terus nanti aku meninggal lebih dulu dari Anda, wahai suamiku. Silahkan bedah kuburanku, ambil tulang belulangku untuk kamu jadikan perahu. Kalau kamu butuh menyeberangi lautan. Aduh. Wah, nggak ada, Bu, cinta yang lebih sejati dari ini. Wah, Khadijah. Ya, maka nanti kalau ibu ke sana umroh atau sedang haji, jangan lupa sempatkan ziarah ke
Ma'lah. Nabi aja ke sana nginep di situ. Bangun tenda. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya sudah pernah ke sana. Sayyidah Khadijah. Ya, ke sana. Ya minimal Ibu kirim doa dari Indonesia. Ya Allah, tinggikanlah derajatnya Sayyidah Khadijah. Balas semua perjuangannya. Maka dari situ Nabi Muhammad bilang ke Aisyah, enggak ada Allah menggantikanku dengan yang lebih baik dari dia. Enggak ada. Wah, keren tuh. Ya, Sayyidah Khadijah. Ya, baik. Kita lanjut ke surah Al-Ahzab, Bu. Kita kembali ke surah Al-Ahzab. Surah ke-33. Ya. Ayatnya 32. Ya. Ayat 32. Ya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ya, nah ini dalam kasus yang lain, Bu. Jadi kalau tadi dengan suami intonasinya justru direndahkan. Tapi kalau bukan sama suami harus jadi perempuan yang judes. Apa, Bu? Judes, jutek, guala. Ya, apa? Guala. Ya, harus itu. Nah ini jamaah Indonesia ini suka salah tafsirkan. Kita kan suka mesam-mesem, Bu. Ketemu orang, lihat askar lagi tawaf, monggo gitu. Itu askarnya langsung salting itu, Bu. Dia suka nih sama saya gitu. Ya, makanya biasanya kami petugas umroh akan briefing ibu-ibu nanti selama di tanah haram jangan banyak senyum. Iya, karena justru kalau sama orang lain enggak boleh. Ini sama suami mencucu, sama suami orang. Nah, hati-hati. Enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan, wahai istri-istri Nabi, kamu berbeda dengan kebanyakan perempuan lainnya. Apa itu yang membedakan? Nah, Ibu pengen enggak menjadi seperti istri-istri Nabi, Bu? Pengen nggih? Ya, syarat yang pertama adalah kalau bicara jangan dilemah lembutkan. Ya, karena apa, Bu? Suara itu bagi laki-laki mengganggu. Ya, syahwatnya bisa jeglek. Syahwatnya bisa jeglek. Ya, hati-hati karena suara perempuan juga aurat. Ya. Dulu saya buka kartu ya, Bu. Kenapa saya nikahi istri saya yang sekarang jadi istri saya, Bu? Dan satu-satunya, insya Allah. Ya, itu waktu saya PDKT, kalau saya telepon judes banget, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu, kok kayak singa. Saya bilang, ada apa? Ya itu. Enggak, cuma nanya gimana kabar. Langsung ditutup. Wah. Saya bilang, weh, kok gini ya? Saya bilang gitu. Berarti ini perempuan punya harga diri. Ini nggak tahu asal telepon masuk, nggak tahu siapa. Iya mas, oh iya. Waduh, sudah. Ini berarti tanda-tanda perempuan tidak baik. Nah, jadi indikator pertama apa? Jaga intonasi bicara. Sama suami justru begitu, tapi di luar suami harus tegas. Terus kita lihat ya, Bu, katakanlah perkataan yang ma'ruf. Nah, saya pernah waktu kami mondok di Gontor dulu, saya datang ke rumah salah satu ustadz kami, namanya Ustadz Zen. Ustadz Zen ini dari Surabaya, beliau S1, S2, S3 di Mesir, terus mengabdi seumur hidup di Gontor. Nah, saat itu karena wali kelas kami kami ingin mengumpulkan buku pelajaran, tugas, PR. Datanglah ke rumah beliau. Begitu kami ngucapin salam, assalamualaikum, saya bilang gitu. Nah, pintu itu dibukanya nggak full, Bu. Pintu itu cuma dibuka 5 cm lah paling, cetik.
Waalaikumsalam. Itu dari dalam, tidak mau keluar istri beliau. Ustadzah, ini Ustadz Zain ada nggak ya? Kami mau mengumpulkan buku. Mohon maaf ya, anak-anak, bapak sedang keluar kota. Saya posisinya tidak ada mahram. Saya tidak bisa keluar dari rumah. Tolong diletakkan bukunya di ruang tamu depan saja. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa nemuin. Waduh, saya bilang, padahal kan ya kayaknya nggak mungkin lah kami sebagai murid terus kemudian kudeta guru kami kan begitu. Ya kan, itu. Tapi ternyata beliau menjaga itu. Menjaga bahwasanya mohon maaf, ini suami saya sedang keluar kota, saya tidak bisa muncul keluar. Jadi cuma dibuka pintu dan beliau di belakang pintu itu jawab, Waalaikumsalam. Ya mohon maaf Ustadz sedang keluar kota, ibu sedang sendirian, mohon maaf tidak ada mahram jadi belum bisa bertemu. Tolong letakkan saja bukunya di depan pintu, nanti Umi ambil. Mohon maaf ya gitu. Oh ya Umi ya. Nah, langsung kita begitu. Nah, jadi ternyata cara bicara itu juga menjadi poin tersendiri. Oke, kita lanjut Bu, ayat berikutnya Pak. Ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Iya. Maka tips yang kedua untuk kita punya spek seperti istri-istri Nabi, yaitu apa? Tinggallah di dalam rumah. Nah, ini isunya agak sensitif ya, Bu. Nah, di sini kita masuk ke ranah fikih. Nah, gara-gara ayat ini ada sementara umat Islam yang meyakini istri nggak boleh keluar rumah. Ya, sampai ada tukang sayur pun nggak berani keluar selama nggak ada suaminya. Iya, nggak boleh keluar. Jadi ibu-ibu datang ke majelis gini juga nggak boleh, nggak boleh, karena ibu keluar dari rumah. Nah, maka karena saya S1 S2-nya di tafsir, itu ada memahami sebuah ayat atau hadis, itu kita harus mempelajari sabab nuzulnya, atau kalau hadis sabab wurud namanya Bu. Kronologi kenapa ayat itu turun. Nah, maka kita coba flashback ke belakang Bu, 14 abad yang lalu, tanah Arab ini tempat yang jahiliyah. Tidak ada CCTV, tidak ada security. Di mana ada bule baru masuk nginjekin kaki langsung dimutilasi, dirampok. Kalau perempuan mohon maaf dilecehkan kehormatannya. Ya, misalkan begitu. Maka ketika ayat ini turun menjadi solusi enggak Bu? Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, terus sekarang bagaimana dengan kita di Indonesia hari ini? Masa enggak boleh ikut alim ke masjid? Nah, kita lihat di masjidnya ada CCTV enggak? Ada. Ibu sendirian enggak ngajinya sama saya? Enggak, kalau sendirian bahaya, enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, ada teman-teman yang lain. Nah, terus kemudian dari rumah ke sini kira-kira ada potensi ibu dibegal mboten? Enggak ada ya, ibu aman. Nah, maka dalam kondisi ini menjadikan boleh. Nah, ini jangan sampai istrinya ke masjid untuk kajian enggak boleh, ke mall dikasih izin. Enggak boleh. Terus dalil lainnya apa Pak Farid? Nah, kalau kita ke Masjid Nabawi ada pintu babun nisa, pintu untuk perempuan, dan itu ada sejak zaman Nabi. Makanya kalau ibu sedang umroh atau haji, pasti Jumatan malah ikut. Ya toh? Nah, kalau ibu datang ke sini besok Jumat aneh. Nah, Jumatan di sini di Al Husna hari Jumat ibu duduk paling soft depan, terus tiba-tiba khutbah di sini. Nah, itu malah aneh, dikira aliran sesat. Iya. Atau ibu datang aja di belakang nyimak, aneh sudah. Jadi obrolan viral itu langsung.
wah Bu ini datang Jumatan karena mau jadi ketua DKM Al Husna. Menunjukkan spiritnya, semangatnya gitu. Nah ternyata boleh. Nah maka ayat ini jangan kita pahami mentah-mentah ya. Karena ada Bu yang mau memahami ini terus kemudian begitu kamu nikah sama saya kamu nggak boleh lagi kerja, kamu harus tinggal di rumah. Nah ini cara mendamaikannya gimana Pak Farid? Nah makanya kita perlu belajar sirah nabawiyah. Karena gini Bu, kalau kita hanya belajar ilmu tanpa tahu mendudukkannya, itu nanti bisa gagal paham. Nah sekarang saya mau nanya Bu, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya, apakah Sayyidah Khadijah terus resign dari status beliau pengusaha? Enggak. Ustadz kan belum jadi nabi sampai usia 40 tahun. Oke. Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Sayyidah Khadijah resign enggak dari usahanya? Enggak. Beliau usaha juga nomor 1, suami juga nomor 1. Yang penting tahu skala prioritas. Saya punya asisten sampai 17, tapi urusan masak ini saya. Saya punya perusahaan, ya tetap jalan, suami juga tetap jalan. Tapi kalau ibu bisnis sampai akhirnya suaminya terlantar, nah ini baru kemudian perlu didiskusikan lagi. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, saya setelah nikah sama suami nggak boleh lagi kerja. Mohon maaf ya, ada yang begitu nggih? Nah ini harus kita duduk perkaranya kita perjelas dulu. Ya, jadi selama tugas prioritasnya tidak mengganggu, tidak menjadi masalah. Bahkan mohon maaf, hari ini banyak income-nya istri justru menjadi penopang bagi para suami. Nah, itu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Ya, sangat mulia sekali. Ya, terkadang suaminya mungkin income-nya UMR, istrinya malah 5 kali lipat. Gitu. Tapi mohon ya tetap muliakan suami kita. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah juga begitu ke Nabi Muhammad. Ibu tahu nggak berapa maharnya Nabi Muhammad ke Sayyidah Khadijah? Berapa? 100 ekor unta. Ya, baik. Saya pernah menyampaikan itu, ternyata saya ralat Ibu, salah. 20 ekor unta. 20, tapi untanya unta merah, unta kualitas nomor wahid. Yang kalau kita sapinya sapi apa ya Bu bahasanya? Sapi limusin. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, 1 ekor untanya ini kalau dikonversikan ke rupiah itu bisa di harga hari ini 40 sampai 50 juta, Bu. Kalau kita ambil 50 juta kaliin 20 berapa? 1 miliar. Ini seserahannya Bu. Maharnya berapa? Maharnya itu 480 gram. Ibu dulu berapa gram? Nyesel saya Ustaz. Nyesel. Ya. Maaf, bukan gram, maaf. 480 dirham. Maaf, tidak gram. 480 dirham. Ya, itu kalau ada hadisnya ini Bu. Jadi Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Khadijah di usia 25 menjelang 26 dan mahar beliau 480 dirham. Yang kalau dikonversikan hari ini hanya 18 juta. Nah, kira-kira dengan hartanya Sayyidah Khadijah yang 10 T tadi Bu, dikasih kok cuma 18. Itu penghormatan atau bukan Bu? Ya, saya ulang ya, saya ulang. Nabi ngasih 18 juta nih, tapi ternyata income-nya Sayyidah Khadijah ini miliaran. Miliaran itu. Ya, kira-kira itu apple to apple apa enggak Bu? Enggak, maka terus Nabi kasih seserahan sebanyak 1 miliar tadi, 20 ekor unta merah. Jadi ketika proses lamaran itu Bu, itu karena Nabi sudah wafat ayahnya sama ibundanya, yang jadi juru bicara khutbah pernikahan itu paman beliau Abu Thalib.
Nah, beliau bilang itu. Nah, ini juga menegaskan kepada kita, mohon maaf selama ini kita memahami Sayyidina Abu Thalib itu wafat dalam kondisi non-muslim. Betul nggak Bu? Selama ini kita memahaminya begitu. Lah ini saya ngaji ke guru saya, dikasih lihat bukti-bukti ternyata Sayyidina Abu Thalib itu muslim. Jadi ayat yang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha di juz 20 ya, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang kamu cinta, itu bukan Abu Thalib ternyata. Bukan. Apa dalilnya? Saya nanya dalil ke guru saya. Ustadz, apa dalilnya? Farid, coba kamu ambil kitab ini, baca. Ini khutbahnya Sayyidina Abu Thalib ketika melamarkan Rasulullah untuk Khadijah. Nah, dicatat nih Bu ya, dalam hati saja. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa min nasli Ismail. Yang kalau saya terjemahkan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yang mana kita mendapatkan amanah menjadi penjaganya Ka'bah yang suci. Nah, itu ada kalimat itu. Nah, maka dari dalil ini kita jadi tahu ternyata Abu Thalib itu seorang muslim. Karena logikanya begini Bu, Ka'bah ini tempat yang suci, nggak mungkin Allah amanahkan kepada orang yang nggak suci. Iya. Jadi kalau kita lihat nasab, ya, Abdul Muthalib, terus Abdul Manaf, Hashim, ya, Qusay, ya, Hakim, terus Lu'ay, terus sampai ke Adnan, ini orang-orang yang nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum khamr, nggak pernah berzina. Dari sana Bu, dan itu nanti nyambung ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim, gitu. Nah ini sebagai dalil. Nah kemudian di khutbah lamarannya itu Abu Thalib bilang, ini anak dari sepupu saya atau keponakan saya adalah orang yang nasabnya mulia. Kamilah perawat Ka'bah, kamilah penjaga Ka'bah, kamilah yang ngasih makan, yang menyediakan minum dan seterusnya. Tapi kalaupun ada hartanya tidak terlalu banyak, mohon dimaklumi, karena harta itu hanya numpang lewat. Bahasanya begitu kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Namanya harta ini bisa diupayakan, bisa turun, bisa naik. Tapi insya Allah dia akan memiliki tempat kedudukan yang mulia. Nah ini khutbahnya Sayyidina Abu Thalib. Nah, jadi guru saya saat itu menjelaskan, karena Nabi Muhammad ini terlalu bercahaya, maka untuk menjatuhkan beliau itu, orang-orang di sekitar beliau dirumorkan difitnah yang aneh-aneh. Ya. Oh iya. 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 Oke, baik, kita lanjut. Apa tadi Bu? Kita harus tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Nah, terus berikutnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah generasi awal. Misalnya, oke. Mewakili pertanyaan ini, udah mau jam 11:30. Jadi dulu Bu, perempuan jahiliyah di Mekah itu kalau belum nikah, ya, beliau akan pasang bendera di depan rumahnya. Begitu laki-laki tahu ada bendera dipasang di situ, itu tandanya laki-laki siapa saja boleh transit menginap di situ. Dan nanti kalau hamidun ya Bu ya, hamidun bahasanya sekarang, hamil duluan ya, hamidun, maka dia akan lapor ke tokoh RW RT untuk mengundang semua list nama yang sudah pernah transit tadi. Iya, ada Pak A, ada Pak B, Pak C, diundang semua.
karena belum ada tes DNA. Dan itu sebelum lahir, Bu. Sebelum lahir. Nah, habis itu di hadapan ketua RW tadi dia boleh milih dari A, B, C, D ini yang mana mau jadi ayah untuk anaknya. Dipilihlah si C. Pas lahir mirip si A. Iya, ini salah satunya. Apalagi contoh lain, misal mereka dari rumah lengkap, pakaiannya nutup aurat. Begitu tawaf, mohon maaf, ditanggalkan pakaian. Jadi tawaf ini nggak pakai pakaian sama sekali. Lah ini yang disebut sama ayat ini, jangan bersolek sebagaimana kejahilian yang pertama dulu. Karena mohon maaf, ayat ini juga dijadikan dalil sama beberapa umat muslim mengatakan perempuan tidak boleh make upan, tidak boleh pakai lipstik, ya. Terus, wes pokoknya harus kucel gitu. Lah ini kita harus bijak memahami ya, bahwasanya yang nggak boleh bersolek ini bersolek yang seperti jahiliyah itu, pakai baju tapi lekukannya kelihatan, pakai baju tapi kurang bahan, misalkan gitu. Ya, lah ini yang nggak boleh. Ya nggak boleh ya. Nah jadi nanti kalau ada yang misal pemahaman Ustadz ini kan nggak boleh pakai lipstik, saya nggak boleh pakai bedak misalkan gitu. Nah ini kita bisa diskusikan. Enggak, itu ternyata yang dimaksud nggak boleh ini yang seperti jahiliyah pertama. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Terus apa Bu berikutnya? Wa aqimnas shalah. Dirikanlah shalah. Wa atinaz zakah. Tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Terus ayat 34 ini penutup nggih. Satu lagi Bu, ayat ke-34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Ya, jadi yang terakhir kita diminta untuk perbanyak tilawah Al-Quran. Ya, tapi nggak cuma tilawah, kita juga mempelajari maknanya. Seperti yang hari ini kita lakukan, Bu. Ibu jadi tahu tuh, oh ternyata yang dimaksud berdiam di rumah itu bukan habis nikah terus nggak boleh kerja. Nah, ya jadi tetap boleh, tapi prioritasnya adalah rumah. Kantor pertamanya istri itu adalah rumah. Tapi kalau dia mau jadi dokter, boleh. Dia mau jadi lawyer, boleh. Mau jadi pengusaha, boleh, enggak apa-apa. Nah, terus bersolek gimana ya nggak boleh Pak Farid? Pakai makeup enggak boleh, kira-kira begitu ya. Nah, ini enggak. Nah, ternyata yang dimaksud jahiliyah al-ula itu yang kayak tadi. Tiba-tiba ibu naruh bendera di depan rumah. Ini berarti semua laki-laki boleh transit. Nanti tinggal dipilih yang mana, gitu kan. Yang repot rambutnya mirip si A, hidungnya mirip si B. Ya, ininya warna kulitnya mirip si C. Ya, yang repot Bu. Ya kan? Ini gimana nih tes DNA-nya? Karena kerjasama. Ya, ini nggak boleh. Terus kayak tadi di rumah lengkap, begitu tawaf ditanggalkan semua. Lah inilah yang menjadikan Nabi Muhammad ke Gua Hiro. Aneh, orang di depan rumahnya Tuhan kok malah buka aurat, padahal berangkatnya lengkap. Loh, perempuan kok kemudian punya suami banyak, apa ini, poliandri. Ya, nanti gimana? Ini anak yang mana? Nggak bisa jelas. Makanya dalam hukum kita Bu, perempuan tidak boleh untuk nikah lebih dari satu suami dalam saat yang bersamaan. Beda kasus suaminya sudah meninggal, ya, jadi apa namanya, janda, terus nikah lagi boleh, gitu. Tapi kalau tiba-tiba langsung Pak Farid ini saya langsung punya suami 7, wah, tidak boleh. Tidak boleh ya, gitu. Nah, yang seperti ini yang harusnya kita perjelas. Dan yang terakhir tadi, perempuan yang seperti spek istri-istri Nabi itu rajin sholat. Ya, tidak hanya sholat 5 waktu ya Bu. Kata Nabi, siapa yang sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah, ya, tidak kurang dari 12 rakaat.
Mungkin tahajudnya 4, mungkin duhanya 4, qobliyah ba'diyahnya di total 12 rakaat, itu dalam hadisnya akan dibangunkan istana di surga. Loh enak kan? Tinggal bilang sama suami, ya belum bisa mampu KPR, enggak apa-apa, bunda bantu. Yang penting kita sudah booking di klaster surga. Enak sudah. Apalagi kalau intonasinya kayak Sayyidah Khadijah. Siapa tahu satu RT sama Sayyidah Khadijah. Karena sudah amin berarti sudah sudah selesai. Ya, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang benar datangnya dari Allah, kalau memang ada yang kurang pas, itu murni dari kesalahan saya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga nanti kita dikumpulkan bertemu dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan semoga amanah untuk menjadi istri spek bidadari surga ini bisa kita emban untuk kita dan anak keturunan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sepertinya. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin saya menanyakan di luar kajian ini. Jadi gini Ustaz, kami ingin mengetahui kalau misalnya ada masjid terus kita ingin berinfak, maksudnya gini, infak untuk prasarana sarana itu misalnya untuk gedungnya, untuk misalnya dinding dan lain sebagainya, atau untuk prasarananya itu peralatannya karpet, kemudian ada AC dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian pada suatu saat untuk yang prasarana itu gedungnya itu kok tiba-tiba ada renovasi, terus kemudian prasarannya diganti, itu bagaimana untuk pahalanya gitu, Ustaz? Ya, jadi apakah itu akan berhenti atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Baik. Menarik ini, saya coba jawab dengan sirah Nabi. Jadi ketika Nabi mau diangkat jadi Nabi itu Bu, di Gua Hira itu ternyata hampir seluruh benda ciptaannya Allah itu mengucapkan salam ke Nabi. Jadi Nabi lewat nih di Jabal Nur, batu itu assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi, kok nggak ada orang tapi kok ada salam gitu. Ini lagi jadi semua pohon. Sampai hari ini ada Bu, pohon Sohabi namanya. Ya, pohon Sohabi itu usianya sekarang udah 14 abad, udah 1400 tahun yang lalu. Itu masih hidup sampai hari ini di daerah Yordan kalau nggak salah. Itu dulu kan Nabi pernah duduk di situ. Dan nggak jauh dari situ ada seorang pendeta namanya Nastura, rahib. Kan kalau yang ketemu sama Abi Thalib itu Buhaira. Nah, ini Nastura. Nastura melihat itu kebetulan rumahnya dekat sama pohon Sohabi. Ini masih ada Ibu, klik aja pohon Sohabi, masih ada Bu, masih ada. Nah itu, loh, itu siapa anak kecil kok duduk di situ? Kata. Nah, ternyata nggak ada orang yang bisa diizinkan duduk di pohon itu sama itu pohon kecuali dia adalah seorang nabi. Berarti ini nanti akan menjadi nabi. Oh, memang bukan anak kecil. Ini pas Nabi diperintahkan sama Khadijah untuk dagang ke Syam bersama Maisarah. Nah, ini Maisarah cerita sama Khadijah. Bos, nah gitu ya. Bos tadi, wah pokoknya perjalanannya seru banget. Setiap perjalanan itu beliau selalu ada payung dari awan. Kemana beliau pergi, awan itu selalu nutupin. Terus kalau beliau pernah duduk di sebuah pohon, itu rantingnya mayungin Bu. Waduh, saya melihat keanehan itu. Enggak ada orang yang seperti ini gitu. Kata Maisarah ini. Nah, Khadijah semakin yakin ini pasti Nabi. Gitu. Nah, Nastura melihat itu, loh, kok ada orang berani duduk di situ? Karena yang berani duduk di sini ini dulu Nabi Isa. Pokoknya hanya Nabi yang berani duduk di situ. Dan pohon itu enggak kasih izin.
Itu sampai sekarang masih ada namanya pohon sahabi. Ibu klik aja ada itu. Itu Nabi Muhammad di situ. Nah, maksudnya apa? Saya ingin menjelaskan gini. Semua yang Allah ciptakan itu ternyata bukan benda mati. Ya. Kita, Bu, kalau kita meninggal dunia, apakah nyawa kita mati? Enggak, roh itu enggak mati, Bu. Dia hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain, abadi. Maka ibu kirim doa, ibu bacakan Rabbik firli wali walidayya, itu nyampe waladun soleh yad'ulah. Kira-kira begitu. Nabi ketika perluasan Masjid Nabawi itu tiba-tiba, ini hadisnya sahih, Bu. Sahabat-sahabat di situ tuh dengerin suara nangis. Nangisnya terseduh-seduh. Dicari nggak ada. Ternyata siapa, Bu? Kayu bekas mimbarnya Nabi. Jadi dulu di situ ada kayak pohon kurma gitu, pelepah kayu. Nabi sebelum dibikinin mihrab bersandar ke pohon itu setiap hari. Lah begitu dibikinkan perluasan masjid ya, terus dibikin mihrab yang baru, kayu ini nggak pernah lagi disentuh sama Nabi, dia nangis. Dan suara tangisannya kedengar sama semua sahabat. Akhirnya Rasulullah keluar dari kamar. Diajak ngobrol sama Rasul. Kenapa engkau wahai kayu menangis? Aku sedih ketika ada mimbar yang baru, aku gak pernah dipakai. Dulu setiap hari engkau jadikan sandaran untukku. Ibu kalau pergi ke Palestina, Baitul Maqdis, ada batu yang mau terbang. Ya, itu dulu pengen ikut Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sama malaikat Jibril dilarang, stop. Sampai sekarang ngambang, Bu, batunya itu. Jadi itu batu diinjek sama Nabi sama buruk. Tempat pijakan waktu mau naik ngikut. Ini batu ngikut. Baru nyampe berapa ini sama Jibril dilarang, stop. You nggak boleh ke atas, sampai sini aja. Itu sampai sekarang itu batunya terbang. Nah, saya ingin sampaikan begini, Bu Matori, bahwa semua barang yang ibu infakkan itu atau ibu sedekahkan, dia tidak murni hanya punya fisiknya saja. Dia punya ruhnya juga. Bisa jadi mihrab ini kita ganti, bisa jadi mik ini kita ganti, sajadah ini kita ganti, tapi ruhnya abadi di sini. Saya memahaminya seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ini kan ada beberapa masjid perluasan. Loh, ini dulu semennya dari saya, sekarang dihancurkan, ntar gimana? Ya, jadi selama niat ibu itu tulus ikhlas, selama itu juga Allah akan mengabadikan. Maka doa ketika orang sedekah itu kan begitu. Semoga Allah mengabadikan harta yang telah engkau infakkan. Kita mushaf, tahu-tahu rusak, terus nggak dibaca lagi. Berarti udah nggak dapat pahala, Ustaz? Enggak, karena bagi dia yang baca tadi, terus dia punya ilmu, dia ngajarin ke orang lain, itu ada investasi mengalir di situ. Jadi nggak usah khawatir nanti gimana ya Ustaz ini. Enggak, rohnya tetap ada di situ. Spiritnya tetap ada. Nah, misal sedekah makan, Ustadz nanti habis makan ke toilet dibuang, habis berarti. Kan nggak begitu. Begitu masuk ke asupan kita, menjalar ke seluruh sendi-sendi kita, ke darah kita, dan itu nanti akan menuntun kita sampai puluhan tahun sampai kita meninggal dunia. Itu terus abadi, Bu. Jadi sebenarnya yang bikin abadi nggak abadi bukan barangnya, keikhlasan kitanya. Jadi kalau kita sebut, Al-Quran bilang begitu, jangan sampai kita memberi terus kemudian kita sebut-sebut sampai yang menerima tersakiti. Coba dulu kalau bukan saya AC dari Al-Husna, pasti itu kepanasan ibu-ibu majelis taklim. Lah yang begini ini justru yang bikin amalnya sia-sia. Tapi kalau memang AC-nya cukup hanya 3 tahun, terus 5 tahun diganti lagi, nggak usah sedih. Ruhnya tetap ada di situ selama ibu tetap menjaga keikhlasan. Semoga menjawab ya, Bu. Semoga menjawab. Oke. Baik. Ada lagi kah? Sudah, mungkin ada ya. Monggo Bu, monggo. Silakan. Oh ya, mic-nya. Ada mic, pakai mic dulu. Ya. Tuh ini langsung hujan, Bu, alhamdulillah ini. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya ini
kalau dibilang kedaluarsa ya Pak Ustadz. Loh, Begini Pak Ustadz, ya. tadi sempat uraian dari Pak Ustadz tentang mahar ya Pak Ustadz. Mahar. Ya. Baik. Mahar itu apakah hanya diberikan di saat mau menikah? Jika misalnya di saat menikah itu kondisinya mungkin kurang ya Pak Ustadz, kurang siap atau keadaannya prihatin mungkin. Nah, di satu waktu berikutnya dengan perjalanan waktu itu, perjalanan maksudnya sudah menikah itu, bolehkah mahar itu jika dia mampu ya Pak Ustadz, istilahnya apa ya, cicil, bukan upgrade. Iya. Maksudnya diperbarui. Iya. Niatannya aku niatkan mahar ini karena misalnya itu diperbarui gitu loh Pak Ustadz. Baik. Apakah itu sah atau tidak boleh gitu loh. Itu saja Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau kita buka ayatnya ya Bu, itu ada wa atuhunna shaduqatihinna nihlah. Berikan maharnya itu sebagai bentuk apresiasi kita. Ya, sebagai bentuk apresiasi kita. Misalkan gini Bu, berapa maharnya? 10 juta. Nah, ini mohon maaf nih, agak sensitif bagi orang Jawa, kemahalan. Jawanya maksudnya Jawa Tengah. Loh, kok 10 juta ya? Gitu. Lah, tapi begitu dihadapkan, loh, seumur hidup bahkan sampai surga, nanti bikinin nasi goreng, ya mijitin, ya mandi, ya semua, cuman 10 juta loh. Kamu beli iPhone 27 juta nggak merasa mahal. Giliran untuk istri tercinta 10 juta kok mahal. Nah, ya, hati-hati Bu, ini jangan terjebak. Makanya Nabi sampaikan, sebaik-baik laki-laki yang bisa memberikan mahar setinggi-tingginya, dan sebaik-baik perempuan yang mampu memudahkan maharnya. Makanya Sayyidah Khadijah nggak minta triliunan, nggak minta miliaran. Mampunya kamu berapa Muhammad gitu. Nah, ya saya saat ini mampunya cuma 18 juta, itu kecil Bu. Kalau bagi Sayyidah Khadijah, saingannya berduit semua, nggak berseri duitnya. Gitu. Nah, makanya gini, fikih mahar itu memang diberikan hanya saat akad nikah. Selanjutnya namanya nafkah. Ya, kalau lebih dari nafkah namanya hadiah. Jadi yang perlu di-upgrade itu hadiah. Karena kalau mahar nanti tiba-tiba di-upgrade lagi nggak sesuai dengan akad. Ya, jadi kalau bisa ibu fleksibel nggih. Ini kan kaum ibu-ibu yang nanti akan punya menantu, yang akan mungkin anaknya perempuan mau dilamar sama laki-laki atau anaknya laki-laki. Tolong hadis ini jangan dipotong separuh. Sebaik-baik laki-laki yang maharnya paling tinggi. Lah, akhirnya anak ibu nggak laku-laku. Terlalu tinggi. Maharnya mahal, ya. Itu. Nah, tapi cukupkan di berikutnya bahwasanya perempuan terbaik yang juga memudahkan maharnya. Nah, kalau ini ketemu, dua belah pihak ini akan enak Bu, akan enak, ketemunya akan enak. Ya harusnya anak saya ini dihargai 50 juta, tapi karena situ ya oke lah, enggak apa-apa 10 juta. Karena ini hanya sebagai semacam apa? Nihlah, itu artinya apa? Tanda jadi bentuk apresiasi kita kepada calon istri kita, dan itu sifatnya wajib. Iya, karena kalau nikah nggak ada itu nggak sah. Meskipun hanya gini Pak Ustadz, meskipun hanya seperangkat alat sholat, dibayar tunai gitu Pak Ustadz. Oke, sebenarnya ini kalau secara fikih ini barang dibayar dengan barang. Jadi kalau kita bicara fikih Bu, yang boleh dijadikan mahar sesuatu yang ada value-nya. Jadi kalau seperangkat alat sholat belinya di Tanah Abang, itu ibu balikin lagi ke tokonya nggak diterima. Toko yang tempat kita beli aja nggak mau Bu.
Enggak. Enggak mau. Jadi secara fikih yang saya pelajari sebenarnya seperangkat alat sholat ini jatuhnya seserahan. Ya, lah mahar ini yang sifatnya bisa dijual belikan, misalkan emas, perak, duit, bisa, rumah, bisa, mobil, bisa. Selama itu diperjualbelikan. Kerbau, sapi, boleh. Kira-kira begitu. Makanya Nabi tadi maharnya hanya 18 juta dikonversikan, tapi seserahannya hampir 1 M. 20 ekor unta. Lah di Indonesia ini salah kaprah. Saya nikahkan dengan mahar seperangkat alat sholat. Lah ini mohon maaf, setelah kita pelajari di fikih ternyata sebenarnya itu kurang afdol. Jadi seperangkat alat sholat masuknya seserahan aja, Bu. Kayak pakaian apa? Disebut apanya? Enggak boleh dijadikan mahar itu, Bu. Itu seserahan. Jadi mahar harus barang dengan barang. Ya. Iya, itu malah kurang pas. Nah, tapi kemudian ada hadis lain, Bu. Ini seru ya, masalah ini kayaknya udah pada memantu semua ini. Ya, apa itu? Ada sahabat Nabi yang enggak punya kecuali hanya cincin besi. Itu boleh. Karena cincin besi tetap masih bisa dijual. Nah, terus ada lagi, saya enggak punya apa-apa Nabi. Saya punya hafalan Quran. Nah, ternyata boleh pakai hafalan Quran. Karena Al-Quran ini sesuatu yang enggak bisa ternilai. Iya, kira-kira gitu. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واشف مرضانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد